beberapa waktu lalu sedang baca salah satu bukunya Pramudia gitu ya, tentang, tetraloginya gitu ya, terus tertarik. Waktu itu memang saya penasaran kenapa nama saya Wahid gitu ya, terus ada tokoh nasional namanya Wahidin Sudaryosodo gitu ya. Ternyata di balik bingkai bikin itu, dokumenter itu saya lihat, wah nih keren banget nih, bukan sayanya yang keren gitu ya, tapi apa namanya, bagaimana di balik bingkai itu kemudian mengolah gitu ya, sumber yang sudah tidak ada gitu ya, cuman kemudian bisa ditangkap informasinya dari keturunan-keturunannya gitu. Eee, Baik, nanti nanti kita diskusi aja ya, sharing dan diskusi ya, silakan Bapak Ibu bertanya gitu ya, karena mungkin juga, kami masih baru ya, kalau dibilang kemudian dikatakan, sudah melakukan, sudah, cuman memang, program ini masih baru yang dilakukan di Arsip UI untuk dokumentasi sejarah lisannya, lalu juga masih panjang sebenarnya ya kalau kemudian kami tuangkan. Sekarang kebetulan kalau kemudian kami, apa namanya, melakukan program atau melakukan peliputan, biasanya kadang, mmm, selintasan gitu ya, kita mau ngapain nih gitu ya. Cuman kemudian kalau kemudian kami tuangkan mungkin bisa bisa panjang gitu ya, apa namanya, rancangan untuk, siapa saja yang kemudian akan jadikan sebagai narasumber dalam sejarah lisan gitu. Saya izin share screen mungkin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Mmm, Kami, di sini akan menyampaikan tentang program sejarah lisan, grogi tuh saya jadi itu. Yang kemudian diminta untuk di-sharing oleh, Mbak Ika dan teman-teman dari di balik bingkai gitu ya, bagaimana sih sejarah lisan di Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya, arsip Universitas Indonesia, itu berdirinya 2009 ya, 2009, pada tahun yang sama saat kemudian Undang-Undang Kearsipan diterbitkan gitu ya. Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009. Nah, kantor arsip di lingkungan UI itu juga dibentuk di tahun 2009. Jadi memang kalau kemudian kita di arsip universitas ya, di perguruan tinggi kan memang salah satu tujuan utamanya yang dituangkan dalam, Undang-Undang 43 ya, tentang arsip perguruan tinggi adalah untuk mendukung bagaimana proses tridharma perguruan tinggi gitu ya. Bahwa segala karya intelektual, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga bahan-bahan ajar atau bahan-bahan pendidikan tinggi itu bisa kemudian kita kelola juga gitu ya. Bisa juga kita kelola yang kemudian akan dimanfaatkan tentunya gitu ya. Tidak hanya sekedar disimpan juga cuman, tapi juga harus bagaimana caranya kemudian bisa dimanfaatkan, dengan baik gitu ya. Nah, mmm sebelum kemudian masuk ke sejarah lisan, jadi memang kami itu ada masalah gitu ya, ada masalah. Masalahnya adalah kaitannya dengan bagaimana pengelolaan arsip yang, statis gitu ya. Jadi, saat kemudian kami mengelola banyak dokumen arsip statis, terutama yang bentuknya foto dan beberapa juga ada yang bentuknya video gitu ya, video gitu ya. Itu banyak kemudian kami tidak bisa mendeskripsikan, foto itu gitu ya, tidak bisa mendeskripsikan arsip statis itu sebagaimana konteksnya pada saat peristiwa itu terjadi gitu ya. Jadi banyak foto-foto kemudian kalau ditelusur gitu ya, paling hanya kami bisa tebak range, tahunnya gitu ya, karena biasanya ada rektor gitu ya. Ada tokoh yang kemudian kami kenal gitu ya, yang menjabat pada saat itu. Cuman itu kegiatan apa, banyak yang kemudian kami tidak tahu gitu ya, ini peristiwa apa nih gitu ya. Sedangkan Kartu Asip sendiri baru 2009, koleksinya bisa sampai, 60, 70, dan 80 gitu ya.
Awalnya dari situ, gitu ya, awalnya dari situ, kemudian ini bagaimana nih cara mendeskripsikannya nih, gitu ya. Nah, kemudian yang kami cari berdasarkan diskusi dan juga obrolan, apa namanya, dan riset teman-teman adalah nggak bisa, informasinya tidak tersedia di mana-mana, kecuali di orang yang terlibat di peristiwa itu, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang tahu ini kegiatan apa atau dokumentasi apa adalah orang yang satu, fotografernya pasti, yang kedua mungkin orang, yang menjabat atau orang yang terlibat pada kegiatan saat itu. Jadi kemudian dari situ kami, menelusur ke para senior-senior gitu ya, ke para senior mulai dari fotografer senior, kami ada komunikasi dengan salah satu videografer senior di UI gitu ya. Kemudian juga, tokoh-tokoh yang bisa nih, bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan ini kegiatan apa gitu ya dan segala macam. Awalnya dari situ awalnya dari situ bahwa kita nggak bisa kemudian mendeskripsikan satu arsip status itu sendiri gitu ya. Mungkin pada saat itu juga kami belum lahir gitu ya, apa namanya, teman-teman di kantor arsip juga belum lahir gitu ya, belum tahu ini peristiwa apa dan segala macam. Nah, permasalahan itu yang kemudian, mendorong kami untuk terus menggali bagaimana sih caranya kita mendeskripsikan satu arsip dengan informasi yang tepat dan benar gitu. Dari situ kemudian komunikasi terjalin dengan beberapa tokoh gitu ya, beberapa senior, pegawai di karyawan di lingkungan UI gitu. Dari situ kemudian beberapa arsip statis bisa dideskripsikan gitu ya, bisa dijelaskan, "Oh ini tentang ini," dan segala macam gitu ya. Yang menarik dari arsip statis tuh apa ya, kita selama ini mungkin meremehkan yang namanya spanduk gitu ya, spanduk. Cuman ternyata kalau kemudian kita punya koleksi arsip statis, ya, yang kita cari itu spanduknya, ini kegiatan apa nih gitu ya. Selama ini, "Oh buat apa sih spanduk?" Gitu ya. Ternyata itu sangat bermanfaat untuk membantu mendeskripsikan satu momen gitu ya, kalau kemudian kita bicara tentang satu arsip. Dari situ kemudian terus beranjak gitu ya, bahan arsip statis yang diolah semakin banyak gitu ya, tokohnya juga kemudian sudah memaparkan bahwa, banyak informasi yang kemudian belum bisa ditemukan gitu. Sehingga dari situ, mulai bergerak, programnya kemudian berkembang dari tadinya mendeskripsikan, atau mengundang beberapa senior tokoh gitu ya untuk bagaimana sih mendeskripsikan video dan fotonya, kemudian dikembangkan menjadi, "Oh gimana kalau kita sekalian wawancara mereka?" Gitu ya. Karena mmm, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya gitu ya. Ini awalnya waktu itu juga di didorong dengan sewaktu teman-teman di sini di internal mengadakan diskusi tentang buku 50 tahun Universitas Indonesia gitu. Kebetulan buku itu memang disusun oleh, Profesor Somadikarta ya, yang sebelah kiri itu. Beliau salah satu guru besar emeritus di MIPA dan keahliannya atau kepakarannya adalah, ornitologi ya, tentang burung gitu ya. Nah, di situ kemudian bagaimana kemudian kalau kita tanya nih, kita tanya, Prof. Soma, tentang tidak hanya tentang satu koleksi gitu ya, tapi tentang UI secara menyeluruh, di masa dia mulai kuliah, kemudian di masa dia menjabat sebagai dekan gitu ya, bahkan mungkin masa sebelumnya gitu ya, kenapa kemudian tertarik dengan ornitologi gitu ya, kenapa nggak ngambil bidang yang lain gitu. Sampai karena beliau juga salah satu pencetus, moto UI gitu ya, itu juga kemudian kami tanyakan, di dalam, proses wawancara itu.
Jadi waktu itu awalnya dari situ untuk kelengkapan beberapa arsip statis ya, yang tidak bisa kami deskripsikan dengan baik gitu ya, kami tidak bisa menarasikannya gitu ya, sedangkan beberapa komitmen yang dilakukan oleh arsip UI adalah koleksi tidak boleh hanya sekedar disimpan di lemari gitu ya, koleksi harus bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai yang bermanfaat bagi sivitas UI sendiri, bagi warga UI, bahkan mungkin juga bagi masyarakat gitu ya. Nah, nilai itu yang kemudian harus dikeluarkan, harus diekstrak gitu ya. Nah, cuman bagaimana kita mengekstraknya kalau kita tidak tahu itu ceritanya apa gitu ya. Bagaimana kita bisa menceritakannya kembali ke masyarakat gitu ya kalau kita tidak bisa mengolahnya, kita tidak bisa menarasikannya gitu ya. Dari arsip-arsip yang kita punya. Dari situlah kemudian program dokumentasi sejarah lisan ini kami kami fiksasi gitu ya, kami tetapkan di rencana kegiatan gitu ya. Tadinya awalnya cuman inisiasi inisiasi sekedarnya gitu ya, tidak tersusun dalam satu program di arsip universitas. Cuman semenjak tahun lalu kemudian kami programkan dan kami secara masif mendatangi beberapa tokoh-tokoh dari berbagai kalangan gitu ya, dan berbagai fakultas untuk kemudian kami dokumentasikan. Sekarang yang keluar baru 2 gitu ya. Cuman sebenarnya yang sudah kami lakukan sampai sekarang berarti praktis bisa sampai 5 sampai 7 orang gitu ya, 5 sampai 7 orang dan ini juga kerjasama dengan, fakultas gitu. Eee, itu untuk sejarah lisannya, dimulai tadi dari Prof. Somadikarta awal sekali ya, Prof. Somadikarta. Kemudian kami juga Prof. Somadikata tuh, waktu itu belum ada konsep sama sekali tuh. Waktu itu belum ada konsep, kami cuman kira-kira siapa ya tokoh yang kebetulan kebetulan istri beliau, sangat dekat dengan arsip universitas ya, salah satu pendiri juga, program studi ilmu perpustakaan di Indonesia gitu, Ibu Liri Rusma gitu, eee, sangat dekat juga dengan kami, sangat dekat dengan kami sehingga kemudian, dan usianya tahun ini berarti ya, tahun ini sudah 93 tahun ya. Tahun ini sudah 93 tahun, benar-benar saksi sejarah ya, saksi sejarah di waktu awal-awal, UI itu berdiri gitu ya. Dan beliau juga cerita bagaimana waktu itu beliau posisinya di itu, di IPB, di Bogor ya, di Bogor. Waktu itu belum IPB gitu ya, masih Fakultas Pertanian Bogor. Dan, apa namanya, beliau tinggal di sana dan segala macam, apa namanya, menarik menarik menurut kami sih menarik sekali ya. Jadi kita bisa benar-benar dengar cerita UI, kampus bagaimana pada saat itu gitu ya. Kemudian buat kami menjadi satu kebanggaan gitu ya, bahwa memang pendidikan tinggi di Indonesia nih, eee, sangat erat gitu ya kaitannya dengan Universitas Indonesia. Lalu yang kedua kami melakukan ke, bukan bukan profesor ini namanya Pak Sudibyo gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu yang alumni UI gitu ya, pasti kenal beliau. Beliau, dirijennya saat wisuda ya, saat wisuda, semua orang pasti tahu beliau. Karena kalau di Balairung waktu wisuda gitu ya, ada satu orang berdiri di tengah-tengah gitu ya. Semua orang pasti lihat beliau gitu ya. Nah itu dia. Beliau, apa namanya, Pak Sudibyo. Dan beliau dapat julukan gitu ya, dapat julukan. Ada yang bilang Profesor Balairung, ada yang bilang Dekan Balairung gitu. Sedangkan Balairung itu kan satu tempat lokasi untuk pertemuan gitu ya. Tidak ada jabatan itu sebenarnya, cuman secara apa namanya, penghargaan gitu ya, secara lisan itu, banyak yang kemudian menyebutnya sebagai Profesor Balairung. Nah, kita coba lihat dulu ya, kita coba lihat. Mungkin Bapak Ibu yang belum lihat, kita coba lihat sama-sama. Ini cuplikan saat, ini apa nih namanya, cuplikan ya, teaser ya, teaser oleh
kami bersama Prof. Somadikarta. Jerman Barat itu ya, Prof? Di Berlin Barat ya, Jerman. Karena waktu saya mau ke negeri Belanda, tapi dengan Belanda sedang ribut, jadi nggak boleh. Malahan mahasiswa Belanda dipindah-pindahkan ke Jerman. Sempat dipindahkan, Prof, pada masa itu ya, dari Belanda, mahasiswa-mahasiswa di Belanda. Dipindahkan, kecuali yang bayar sendiri boleh terus, tapi yang dibayar pemerintah dipindahkan ke Berlin. Dipindahkan ke Jerman Barat. Sejak umur? Tahun di SMP saya sudah jadi tentara. Karena dulu tuh tahun 46 itu kan Belanda masuk, semuanya jadi, hampir semua jadi. Saya mulai dari kopral. Kopral itu karena saya belum tamat SMP. Prof, mungkin ada pertanyaan terkait dengan moto UI, Veritas itu. Yang saya dengar, Prof justru yang membuat, Prof. Iya, coba ini. Rahasia bisa ingat gitu detail-detail, Prof. Mesti banyak baca kah? Atau bagaimana? Saya selalu berpegang kepada 3 aja. Menyenangi pekerjaan. Kalau udah senang, frustrasi akan sakit. Harus menyenangi pekerjaan. Baik, itu tadi salah satu gambaran ya, cuplikan sedikit gitu ya. Sewaktu kami berkunjung ke Prof. Somadikarta itu memang sebelum kami datangi, kami menyusun dulu tentunya kami menyusun satu rangkaian gitu ya, kira-kira nanti kalau kita bertemu dengan Prof. Somadikarta, apa nih yang akan kita tanyakan gitu ya. Nah, dari situ memang kemudian kami susun, kami rancang kira-kira apa yang akan kami gali gitu ya, bersama beliau gitu. Ini mungkin di beberapa, apa sebutannya sekarang, di beberapa podcast gitu ya, beberapa podcast mungkin dapat menjadi contoh ya gitu ya. Cuman kemudian yang kami lakukan adalah kami menelusur, kami menggali semenjak beliau masih, masa kecil beliau gitu ya. Kemudian bagaimana pendidikan beliau di awal-awal gitu ya, sampai kemudian kenapa memilih UI seperti itu. Kemudian apakah kemudian dapat bercerita tentang UI pada saat itu seperti apa gitu ya. Lalu kebetulan beliau juga dekan gitu ya, kami gali juga tuh saat menjadi dekan apa saja sih yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Termasuk juga kepakaran beliau gitu. Dan beberapa waktu itu yang kami coba telusur memang adalah tentang dies natalis gitu ya. Beliau salah satu orang yang concern sekali dengan dies natalis Universitas Indonesia, sebagaimana kemudian kita pahami gitu ya, kalau kalau bicara universitas berarti misalnya coba, BAIKA gitu ya di UGM. UGM jelas sekali gitu ya terbentuknya, kemudian memang diinisiasi oleh pemerintah pada saat itu. Sedangkan kalau kemudian, merujuk ke Universitas Indonesia, ini sejarahnya, eee, cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks. Bagaimana dulu awal-awal pendidikan tinggi di Indonesia terbentuk gitu ya, di Jakarta ada Dokter Jawa, kemudian di, teknik di ITB gitu ya. Nah, itu kan dulu awal-awal, yang di ITB itu kan swasta gitu ya, tidak didirikan oleh pemerintah, apa sih, Hindia Belanda pada saat itu ya. Kalau yang di Jakarta, Dokter Jawa ya, pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Kemudian bagaimana disatukannya dan segala macam, jadi waktu itu sempat ada diskusi terbuka ya, kami kebetulan ada rekamannya juga.
Profesor Sumadokata memaparkan pada waktu itu pada masanya rektornya Prof. Gumilar gitu, sekitar 2009 sampai 2013 gitu ya. Dipaparkan tuh, dan juga ada berbagai tanggapan dari para guru besar, "Oh enggak tanggal segini," dan segala macam. Sampai kemudian disahkan dalam Statuta UI gitu ya. Bagaimana concern beliau tentang Dies Natalis itu juga kami rekam, dan juga beberapa tulisan-tulisan beliau. Jadi memang sebelum kami datang tadi, kami susun dulu daftar pertanyaannya, kemudian kami rencanakan kira-kira nanti akan bertanya seperti apa. Nah, saat kemudian kami hadir, kami datang gitu ya, memang tantangannya adalah tidak selalu kondisinya sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Maksudnya sesuai ekspektasi gitu ya. Kebetulan memang beliau tadi ya sangat dekat dengan kami, dengan kalangan arsip universitas. Jadi sewaktu kami datang juga sudah disambut dengan baik gitu ya oleh beliau pada waktu itu masih akhir-akhir pandemi kalau nggak salah ya, 2022. Akhir-akhir pandemi, kami sudah bikin list pertanyaan nih gitu ya. Saat didatang gitu ya, beliau langsung cerita aja gitu ya panjang lebar tanpa kami pandu gitu ya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri gitu ya. Kalau kemudian kita bicara dengan satu tokoh senior gitu ya, kan kalau kita potong juga nggak enak gitu ya. Jadi makanya pada waktu itu memang, ya bagaimana pintar-pintar kita mengkondisikan gitu ya, tentunya informasi yang beliau sampaikan juga sangat sangat berguna gitu ya. Cuman nantinya kemudian waktu proses editing-nya kami sesuaikan dengan mana yang kira-kira patut dipublikasi dan mana yang tidak gitu ya. Proses itu juga butuh waktu, pada saat itu, hampir sekitar 2-3 bulan ya untuk satu tokoh saja gitu ya. Nah, kebetulan pas mulai sekarang baru mulai ketemu ritmenya nih, bagaimana mengolah, rekamannya gitu ya, bagaimana kemudian mentranskripsinya dan segala macam. Jadi memang di awal-awal waktu Prof. Somadikata masih banyak trial dan error-nya yang kemudian kami lakukan. Lalu berikutnya ke Pak Sudibyo. Beliau dirijennya di Wisuda UI gitu ya, jadi tokoh populer, salah satu tokoh populer. Kenapa kemudian kami rekam beliau gitu ya. Karena tadi seperti yang Mbak Tiara sampaikan bahwa kalau arsip ini kayaknya jadul-jadul gitu ya, orangnya tua-tua gitu ya. Ya memang tokoh sejarahnya begitu gitu ya. Cuman bagaimana kemudian arsip itu bisa bisa menarik dan bisa meliput suatu hal yang populer. Maka kemudian kami memasukkan Pak Sudibyo sebagai salah satu dari sumber sejarah lisan yang kami miliki gitu ya. Sehingga harapannya adalah siapa alumni yang nggak kenal dari mahasiswa baru dari mahasiswa baru masuk, mereka itu disambutnya oleh Pak Dibyo gitu ya, yang melatih mereka apa namanya, paduan suara pertama kali juga, beliau gitu ya, sampai disambut dan dilepasnya oleh beliau gitu. Jadi tidak mungkin nggak ada mahasiswa UI yang, nggak kenal beliau gitu ya, kecuali emang pas wisuda atau pas penyambutan nggak hadir gitu ya. Jadi, mostly semuanya mahasiswa pasti kenal beliau gitu ya. Itu salah satu hal yang kemudian menjadi pertimbangan, eee, kami meliput beliau gitu ya, untuk untuk meningkatkan, apa bahasanya kalau marketing gitu ya, bahasa advokasinya engagement ya, engagement bagaimana kedekatan kita dengan, para sivitas, para warga UI gitu ya. Jadi memang beberapa hal kami tidak kemudian hanya sekadar tokoh yang udah senior nih, udah sepuh nih, dan atau pejabat lama nih gitu ya. Beberapa memang kami melirik atau meneropong yang, sedikit banyak populer di lingkungan universitas gitu. Salah satunya Pak Sudibyo. Nah,
Sewaktu dengan Pak Sudibyo juga kami melakukan beberapa improvisasi gitu ya, karena memang, cukup banyak, koleksi yang kami miliki dan di situ dan di koleksi itu banyak yang terkait dengan proses wisuda, gitu. Jadi kebetulan memang, apa namanya, pada saat, eee, Pak Sudibyo kami wawancara, kami memperlihatkan juga koleksi yang kami miliki dan kebetulan di situ ada beliau waktu masih masih muda gitu ya. Nah, kita coba lihat ya sama-sama ya. Dan saya itu tertarik dengan paduan suara UI itu waktu saya masih SMA. Paduan suara itu konser di Magelang di kota saya. Oh masih waktu itu wisudanya masih di Balai Sidang Jakarta. Jadi latihannya kami pindah-pindah kan. Kalau nggak latihan kalau di eh, Kuningan pada waktu itu kan nggak ada tempat kan. Memasuki ruang upacara. Ya, itu tadi cuplikannya, ini yang satunya lagi. Oh saya masih gondrong. Dan saya nih. Ini Aneka Tamsi ini. Itu kan pianis. Ya, ini saya masih di sini. Oh, masuk. Kalau sekarang kan udah dibersih kayaknya pakai toga. Pakai toga ya, ya. Kalau dulu Iya. batik ya. Batik aja cuma salam-salaman. Dengan sekarang foto pakai toga ya kan. Beda ya kan. Ya, itu beberapa cuplikan ya yang sudah kami lakukan. Jadi memang kemudian ada satu selingan saat kemudian kami berkunjung ke para tokoh itu, kami berupaya semaksimal mungkin menggali lagi arsip-arsip statis yang kalau bisa di situ ada tokoh tersebut gitu ya, seperti tadi Pak Dibyo gitu ya dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, kemudian juga ini program pendukung gitu ya, program pendukung. Tentunya para tokoh itu kan sudah lama ya berkiprah di Universitas Indonesia gitu ya. Tentunya pasti juga mereka saat bertugas, kemudian atau saat, melakukan, menjabat ya, di lingkungan UI atau mengajar dan segala macam, pasti mereka memiliki koleksi-koleksi pribadi gitu ya, yang mungkin dapat bernilai bagi universitas gitu. Karena arsip Universitas Indonesia itu baru 2009 gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali koleksi-koleksi masa lampau atau masa lalu yang kemudian tercecer gitu ya. Nah, salah satu hal yang kemudian kami lakukan untuk mengembangkan khasanah itu adalah kami bikin program donasi gitu ya. Kalau kemudian namanya donasi agak agak ini dengan eh, uang atau finansial gitu ya. Kami khawatir ada persepsi yang salah gitu ya. Maka kemudian kami gunakan katanya donor. Ya, cuman donor apa gitu ya? Donor darah gitu ya. Nah, kami gunakannya kami bukan donor arsip gitu ya. Cuman kami gunakan istilahnya adalah donor kenangan gitu. Jadi apa yang didonorkan kenangan-kenangan yang dimiliki oleh para tokoh tersebut. Jadi memang saat kami datang kami propose program ini dan dengan senang hati gitu ya mereka lu boleh gitu ya silakan nanti disusun programnya kami akan berikan gitu ya apa yang kemudian kami miliki untuk universitas gitu ya. Bahkan tadi ya Prof. Somo bahkan mengatakan wah, nanti kalau gitu saya wasiatkan aja ya koleksi-koleksi saya ke arsip universitas gitu ya. Jadi memang donor ini tadi ya ditujukan untuk meningkatkan khasanah dari arsip universitas gitu ya. Kebetulan sekalian berkunjung ke para tokoh senior tersebut, jadi
program ini juga kemudian kami sampaikan ke para tokoh tersebut. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kita mungkin bisa diskusi ya Bapak dan Ibu sekalian tentang program yang sudah kami lakukan di Universitas Indonesia. Ya, terima kasih Mas Wahid, diskusinya luar biasa ya. Tadi perjuangan proses untuk membuat sejarah lisan ternyata kadang tidak sesuai dengan rencana yang diinginkan. Mungkin harapannya begini, ternyata kadang ketika proses wawancara memang biasanya gitu ketika orang suka bercerita ya, apalagi Betul. yang pakar sudah di bidangnya, kemudian punya kenangan yang luar biasa dengan UI, mungkin ketika bercerita dia ngalir aja. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi arsiparis dan tim UI dalam mengelola sejarah lisan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dan peran untuk Universitas Indonesia. Ya, Bapak Ibu, silakan kita buka diskusi tanya jawab. Ini boleh Bapak Ibu raise hand ataupun di chat, mungkin jika malu boleh di chat Bapak Ibu, kita diskusi bareng terkait pengelolaan sumber lisan ini. Jadi ada tadi penelusuran sumber lisan tuh ada dari gambaran umum, kemudian kriterianya, terus disiapkan juga apa yang ingin ditelusuri gitu ya, ada batasan-batasannya, kemudian hal-hal lain yang bisa digali gitu untuk arsip universitas. Yang saya unik tuh yang ini, Mas Wahid, donor kenangan itu. Iya. Jadi itu kayaknya program luar biasa ya. Jadi menarik khalayak umum, kemudian para alumni UI, dosen, guru besar maupun yang pasti mereka punya dokumentasi pribadi yang sayang jika hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Itu kalau boleh tahu itu setelah diproses gimana ya? Apa kita menjemput atau nganterin ke UI atau gimana tuh yang donor kenangan? Mungkin ini bisa juga di adopsi ya untuk Bapak Ibu di universitas atau di instansi lain. Iya, iya betul. Jadi waktu itu memang apa ya? Karena sepertinya sudah 80 sampai 90% koleksi di arsip universitas tuh udah kami jaring gitu ya. Ya. Jadi kayaknya nggak ada lagi deh koleksi. Maksudnya cuma segini doang sih gitu ya. Iya. Dari secara resmi gitu ya 1950 atau jauh ke belakang lagi sebelum 1950 kan juga pasti ada tokoh-tokoh yang terlibat gitu. Iya. Cuman apakah hanya segini aja gitu ya? Jadi jujur memang yang paling banyak memang foto gitu ya, foto dokumentasi, kemudian ada beberapa terkait dengan kerjasama atau peraturan universitas gitu ya. Cuman sepertinya masih banyak yang bisa digali gitu ya. Maka kemudian ini nyontek juga sih sebenarnya ya, nyontek dengan waktu itu yang dilihat itu University Archive-nya dari Harvard gitu ya. Mereka punya program seperti ini gitu ya. Mereka punya program seperti ini. Waktu itu juga kami lihat, kemudian kami baca gitu ya. Mungkin kalau diperhatikan beberapa polanya agak mirip gitu ya. Nah, itu jadi kemudian salah satu hal yang kayak jadi memang sebelum kami program sejarah lisan ini jalan, kami udah siapkan nih program donor kenangan, termasuk alurnya seperti apa, kemudian kira-kira nanti kalau ada yang menanggapi, kita prosesnya gimana nih, kita ambil atau dia suruh nganterin gitu ya. Kayaknya sih kalau nganterin nggak mau gitu ya. Udah mau ngasih ke arsip universitas juga udah Alhamdulillah ya. sangat senang gitu ya. Iya. Nah, itu yang kemudian kami susun termasuk kriterianya. Jadi kami bikin semacam kriteria atau panduan gitu ya. Kira-kira apa sih arsip universitas yang kemudian masuk gitu ya dalam kategori yang bisa didonorkan ke kampus gitu. Jadi kalau
Kalau kemudian misalnya kan banyak ya, sebenarnya kayak foto-foto biasa atau foto-foto pas kumpul-kumpul gitu ya. Cuma nanti yang nggak akan menentukan nilainya adalah ini ceritanya tentang apa gitu ya. Kalau hanya sekedar kumpul-kumpul terus nggak ada cerita, siapa nih? Nggak tahu, lupa gitu ya. Atau siapa nih gitu ya. Oh ternyata ini sekarang jadi menteri atau sekarang jadi tokoh gitu ya. Nah ini yang kemudian jadi menarik. Eh, itu jadi kami siapkan itu. Em, saya lupa di tahun berapa ya. Di tahun lalu kalau nggak salah kami coba coba buka itu ya program itu dan ada beberapa yang merespon juga. Dan seiring berjalan waktu emang kami sadar nggak terlalu masif gitu ya. Kalaupun masif juga jadi PR buat buat arsip UI gitu ya. Gimana cara menerima sekian banyak gitu ya. Jadi kekhawatiran juga sih, cuman kalau nggak dibuka ya nggak berkembang gitu ya, khas tanah arsip statis di universitas gitu. Jadi memang kami sengaja membuat program itu untuk melibatkan alumni, terutama alumni, mereka-mereka yang sudah lulus gitu ya, untuk kemudian kalau punya cerita dan kenangan tentang universitas mereka bisa berikan itu. Nah, untuk program itu juga memang tidak kami lakukan sendiri gitu ya. Kami di awal kami di awal tahun lalu kolaborasi dengan Iluni untuk gimana nih caranya kalau kemudian kita bisa kolaborasi agar program ini bisa diketahui oleh seluruh alumni gitu ya, dan mereka sangat sangat welcome sekali dan malah minta nanti pas wisuda dibuka juga ya di Salemba gitu. Sebenarnya basisnya UI kan sebagian besar di Depok gitu ya. Cuman jadi apa namanya, alhamdulillahnya banyak respon yang positif gitu ya untuk kenangan itu. Siap Mas Wahid, jadi lebih banyak kejemput bola atau koordinasi dengan berbagai alumni ya. Betul. Ini ada pertanyaan di chat, nanti mungkin setelah chat kita balik lagi ke raise hand ya Bapak Ibu. Mohon izin ini ada dari Pak Rifki Ayar Septian dari BP3MI Jawa Barat. Mohon izin bertanya Pak Wahid, yang pertama bagaimana Pak Wahid memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh narasumber adalah benar dan tidak ada keliru atau misinformasi, mengingat beberapa narasumber yang diwawancarai sudah senior dan sepuh. Dan yang kedua, dan apa yang Pak Wahid dan tim lakukan jika dari beberapa narasumber untuk satu peristiwa memberikan informasi yang berseberangan atau berbeda. Terima kasih. Ya, betul sekali gitu ya. Biasanya memang kami riset dulu tentang tokoh ini biasanya terlibat dengan peristiwa apa gitu ya, atau dia menjabat dengan posisi apa gitu. Nah, biasanya kami riset dulu dan memang beberapa hal informasinya sudah diterima gitu ya, sudah kami miliki gitu. Nah, lalu buat apa mewawancara tokoh tersebut gitu ya. Nah, ini untuk menguatkan dan memberikan narasi gitu ya dari tokoh yang langsung terlibat dalam peristiwa tersebut gitu. Atau yang mengalami mengalami merasakan gitu ya, merasakan bagaimana sih kampus pada saat itu atau seperti Prof. Somad sempat merasakan awal-awal ditugaskan di Bogor gitu ya, di Fakultas Pertanian gitu ya, sampai kemudian pindah MIPA ke Salemba gitu ya, kemudian di Jakarta gitu. Itu yang kemudian kami konfirmasi ke para tokoh tersebut dan kami gali lebih dalam gitu ya. Jadi memang informasi awalnya basisnya sudah ada gitu ya, sudah diriset terlebih dahulu gitu. Jadi diriset terlebih dahulu baru dikonfirmasi ke para tokoh tersebut. Lalu kemudian bagaimana kalau terjadi pertentangan gitu ya? Itu pasti ada gitu ya, itu pasti ada. Cuman dari situ jangan kemudian kita kan informasinya gitu. Kita bisa telaah lagi, kita bisa kemudian diskusikan dengan internal mana nih yang patut untuk dibuka ke luar, mana yang tidak gitu ya. Kemudian kalau ada
ada konflik pribadi antar pribadi kan tidak kemudian kita tampilkan gitu ya, tidak patut kita tampilkan. Tapi memang lebih banyak dari para tokoh itu nantinya yang dipublikasikan adalah kaitannya dengan nilai-nilai organisasi gitu ya, bagaimana pengalamannya selama kuliah gitu ya, nilai-nilai mahasiswa pada saat itu gitu ya, pengalaman hidupnya dan segala macam yang bisa dijadikan sebagai apa, motivasi ya, sebagai motivasi, mmm, bagi mahasiswa sekarang atau bagi warga UI di bagi warga UI sekarang gitu ya. Jadi memang itu yang dimunculkan gitu ya, konflik-konflik itu pasti ada gitu ya, dari beberapa tokoh yang sekarang juga, ada gitu ya, oh si ini bilang begini, si ini bilang begitu gitu ya. Cuman beliau juga menyampaikan, bagian itu nanti nggak usah ditampilin ya gitu. Itu jadi apa namanya, jadi ada proses telaahnya sendiri gitu ya. Jadi tidak semuanya ditampilkan dan curhatan-curhatan itu ada gitu ya, curhatan-curhatan itu ada. Jadi memang di awal konsepnya sudah kita miliki, kita riset dan nanti apa yang akan dikeluarkan dari, beliau gitu. Jadi kalau ada selingan-selingan curhatan-curhatan atau ada, pesan-pesan tertentu gitu ya, ya udah itu sebagai informasi, off the record gitu ya, tidak akan ditampilkan atau tidak akan dipublikasikan. Itu mungkin. Ya, terima kasih Mas Wahid. Pak, ada tanggapan Pak Rifki dari BP3MI? Masih hadir di Zoom, mohon izin. Kalau kita lanjut saja ya ke penanya selanjutnya. Tadi sudah di chat, kita lanjut ke raise hand. Ini ada dari Bapak Angelino Peputra dari Itjen KDN. Silahkan Pak, open mic Pak. Iya. Masih di mute? Nah, udah, iya oke. Oke. Terima kasih Mbak Tiara. Selamat siang Pak Wahid. Mohon izin, kami dari saya mewakili, bukan mewakili ya Pak ya. Saya dari Itjen Kemendagri, Arsiparis hari pertama. Agak penasaran Pak terkait tadi sempat disebutkan Pak Wahid bahwa penelusuran dari arsip-arsip lisan ini untuk melengkapi khazanah arsip statis yang arsip fisik yang dimiliki oleh UI. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mentautkan antara arsip-arsip fisik dengan arsip-arsip lisan tadi. Maksudnya di sini adalah dalam hal pencarian atau retrieval, apakah metadatanya nanti digabung jadi satu, ataukah dari arsip lisan tadi punya metadata sendiri yang terhubung sehingga nanti pada saat pencarian ketika kita mencari suatu konteks misalnya tadi bukan visi misi UI ya, tapi yang veritas probitas Ya, betul. kebenaran itu Pak, moto UI Iya. itu bisa muncul juga yang lisan tadi karena yang lisan kan umumnya multimedia ya, sedangkan yang fisik itu biasanya ada di daftar arsip. Lalu berikutnya juga kalau ternyata kita langsung merujuk ke arsip fisiknya, apakah nanti ada semacam kemas ulangnya untuk di cross reference bahwa oh ternyata untuk arsip fisik yang ini punya media lain dalam arsip lisan yang bisa sebagai rujukan tambahan. Jadi ada dua Pak izin. Pertama bagaimana penyusunan metadatanya terkait arsip fisik, lalu apakah kalau kita lihat langsung di arsip fisiknya ada sejenis cross reference ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Tiara. Oh, ini luar biasa nih pertanyaan Mas Angelino Putra ya. Langsung saya jawab Mbak Tiara. Iya, baik. Luar biasa pertanyaannya ya. Udah langsung teknis nih ya untuk pendeskripsian metadatanya. Jadi yang sekarang dilakukan untuk yang sejarah lisan
Justru belum ya malah ya, yang ini fair-fairan ya, justru belum masuk dalam kategori deskripsi gitu ya, justru belum masuk dalam kategori deskripsi, ranahnya malah jauh lebih ke arah ini, yang kami lakukan untuk sejarah lisan adalah untuk yang, ke populer gitu ya. Jadi di-publish-nya ke lingkungan bukan ke Sekar tadi justru malah. Karena memang ada problem sih di Sekarnya untuk meng-capture video ya, video itu kan kecenderungannya size-nya agak besar gitu ya, kami masih ada problem untuk di server untuk yang sebesar itu gitu. Jadi memang kami masih manfaatkan apa, platform media sosial termasuk beberapa hal gitu ya, YouTube kemudian Instagram gitu yang nggak tahu sih sampai kapan gratisnya gitu ya. Cuman, memang kemudian untuk melengkapi satu tadi ya, untuk melengkapi khasanah, yang kedua adalah untuk memberikan advokasi, pentingnya arsip atau arsip itu seperti apa sih gitu ya, kepada masyarakat dan kepada sivitas gitu. Kalau kemudian nanti kami sudah temukan solusi untuk meng-capture itu di dalam sistem, informasi kearsipan yang kami miliki, di dalam Sekar, sebenarnya Sekar sudah mampu gitu ya. Sekar itu kan basisnya sama ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan SIKN JIKN ya, sama, itu memiliki kemampuan untuk kemudian apa tadi, tunjuk silang gitu ya, atau kemudian cross reference itu sangat dimungkinkan gitu ya. Itu sudah sejak awal dia dikembangkan sudah mampu kayak gitu ya. Kalau kalau kemudian kita bicara perpustakaan kan biasanya mereka mendeskripsikannya buku ya buku gitu ya, pengarang ya pengarang gitu. Cuman kalau kita bicara arsip kan kita bisa mereferensikan tuh, arsip ini diciptakan oleh siapa, kemudian dia disimpan di mana, penciptanya menciptakan arsip apa saja gitu ya. Kemudian dokumen ini dia terkait dengan dokumen mana gitu ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau contoh tentang implementasinya ya, implementasi untuk cross reference seperti itu kan ada kalau kita bicara, pekerjaan arsiparis itu ada di inventaris ya, di inventaris. Bagaimana kemudian merujuk satu dokumen, satu arsip ke arsip yang lain gitu ya. Cross reference itu bisa dilakukan, sudah bisa dilakukan di dalam Sekar, di dalam Sekar UI HCID gitu ya. Cuman memang yang jadi kendala tadi itu, apa tadi, koleksi atau kontennya masih belum masuk ke Sekarnya gitu. Jadi masih ada di luar sistem, di dalam platform media sosial tadi ya, jadi masih di situ. Jadi belum kemudian disambungkan ke dalam, metadata gitu. Cuman kalau metadatanya ada, metadatanya berarti standar itu ya, standar yang ada di Sekar dan SIKJKN gitu ya, dengan ISAT gitu ya, dan cross reference itu bisa dilakukan di situ gitu. Itu kemudian apalagi tadi ya? Sudah belum? Belum selesai yang kedua. Mas Angelino, ada tanggapan? Belum masih di mute? Oke, makasih Mbak Tiara. Iya. Sudah sangat menjawab Pak Wahid. Jadi memang cross reference di dalam Sekar memang dimungkinkan ya Pak ya, tapi dalam pengembangan lalu yang metadata juga menggunakan standar Pak. Malah saya tertarik, terima kasih banget sudah jadi inspirasi bahwa engagement di sini penting Pak, karena di lembaga kami juga terutama mungkin di komponen saya Pak, arsip itu memang dianggap sebagai medium administrasi, lebih sering dianggapnya demikian. Jadi memang banyak tercipta, volume terus bertambah, dan mengelolanya itu menjadi dalam tanda kutip beban. Sedangkan kalau dengan ada sejarah lisan ini mungkin nanti kita bisa cari benang merahnya mana yang kira-kira tadi engagement buat pegawai di sini yang membuat itu menarik, sehingga nanti ada kesan baru bahwa ngelola arsip itu mengelola sejarah seperti yang dilakukan di UI, Pak. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih Pak Wahid. Ya, terima kasih Mas Angelino. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari
Pak Muhammad Huda Kurniawan. Ke Pak Muhammad Huda, dipersilakan. Boleh, masih di mute. Pak Huda. Nah, ya. Terdengar ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Dari pertanyaan awal sampai sekarang saya masih menyimak. Penjelasannya cukup runtut ya. Menarik sekali. Pertanyaan dari saya Pak simpel banget. Kalau kearsipan seperti itu dan kita sebagai masyarakat umum itu membutuhkan hal tersebut untuk bahan tindak kriminal seperti itu, untuk bahan mencari bukti, itu bagaimana cara aksesnya ya Pak? Apakah ada kita harus bersurat atau kita harus menjadi member atau bagaimana? Itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Baik Pak Huda. Ini agak di luar konteks kita ya, topik kita ya, cuman nggak Iya, apa-apa. peminjaman arsip. Iya. Iya. Gini, mungkin kami cerita tentang bagaimana konsep di UI untuk informasi publik ya, berarti ya, gitu aja ya. Dan layanan di arsip universitas gitu ya. Kami di arsip universitas, kami membuka layanan terhadap koleksi kami, tapi terbatas untuk lingkungan internal, gitu, di arsip universitas, gitu ya. Kalau kemudian ada pihak luar yang ingin mengakses, gitu ya, di arsip universitas, maka itu harus lewat ke unit layanan terpadu informasi publik, gitu. Karena kami nggak boleh, unit-unit itu nggak boleh kemudian memberikan layanan keluar tanpa diketahui oleh unit layanan terpadu tersebut, gitu. Jadi nanti segala informasi itu akan di-screening di situ, karena kan mereka juga punya daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Walaupun sebenarnya menyusun itu juga bersama kami gitu ya. Kalau di kearsipan itu kan kita ada skema klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis gitu ya, SKKAD gitu. Nah, daftar informasi publik yang dikecualikan biasanya memang turunan dari SKKAD yang kami miliki gitu. Cuman memang kalau dari pihak luar biasanya akan merujuk ke situ. Dan biasanya kalau kemudian ada kasus gitu ya, ada kasus dan segala macam, biasanya memang kemudian pihak luar itu tidak langsung meminta ke kami. Kalau meminta ke kami tidak kami layani gitu. Misalnya contohnya dalam proses audit gitu ya, ada kantor akuntan publik ya, macam-macam gitu ya, kantor akuntan publik atau mungkin dari Ijen gitu ya, dari Ijen. Biasanya bukan dari Ijennya atau KAP-nya yang masuk langsung ke arsip gitu, tapi biasanya melalui siapa? Melalui Direktorat Keuangan, terus minta ke arsip gitu ya. Karena kan urusannya, fungsinya ada di sana. Fungsi audit itu ada di fungsi audit ada di SPI, Satuan Pengawas Internal gitu ya, atau Satuan Audit Internal, kemudian direktorat-direktorat terkait biasanya yang sangat erat dengan itu kan keuangan dan akuntansi gitu ya. Dari situ mereka jalurnya, jadi tidak langsung ke arsip universitas. Sebelumnya memang dibuka gitu ya, cuman kemudian di kita kan di pemerintahan ada kementerian lembaga kita ada kebijakan tentang informasi publik ya. Tujuannya kan memang bukan untuk menghalangi tapi untuk mengatur ya bagaimana informasi yang bisa tetap dibuka, cuman tidak mengganggu operasional kita. Kami juga banyak cerita-cerita sih ya dengan BPK, KPK dan segala macam ya. Dia dibuka gitu ya, cuman dengan prosedur yang dijalankan. Ya, artinya memang tidak tertutup gitu ya, cuman ada prosedur yang harus dilalui. Itu kalau kaitannya dengan kalau bicara kasus gitu, kalau bicara kasus. Tapi kalau bicara mahasiswa mau minjem atau alumni gitu ya, waktu itu kemarin ya, bulan lalu kalau nggak salah, ada alumni yang sedang menyusun satu buku gitu, ingin mengecek
lulusan-lulusan dari fakultas ya, dari tahun sekian sampai sekian gitu ya. Kebetulan arsipnya baru diakuisisi dari fakultas ke arsip universitas, jadi belum diolah dengan rapi gitu ya, karena arsipnya udah sangat perlu untuk dipreservasi terlebih dahulu sebelum kemudian bisa disajikan gitu ya. Nah, itu juga butuh proses gitu, butuh proses dan kami juga sampaikan itu tidak bisa kemudian langsung dibuka karena kalau dibuka nanti rusak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jaga koleksi yang punya nilai bagi universitas, mana yang bisa dibuka segera dan mana yang butuh proses terlebih dahulu. Dulu juga ada mahasiswa terus bikin buku gitu ya, minta koleksi foto. Waktu itu belum ada informasi publik, jadi kami berikan aja banyak tuh untuk buku dan skripsi beliau gitu, skripsinya gitu. Itu kami berikan. Waktu itu juga terus ada dari Dikbud ya, dari Dikbud. Mereka sedang mendata menteri-menteri dari kampus, termasuk dari UI gitu. Jadi beberapa koleksi yang ada Prof. Fuad Hasan gitu ya, Syarif Tayeb gitu ya, itu juga kemudian kami berikan. Yang kemudian kami miliki, kami berikan juga ke Kemdikbud pada waktu itu untuk dijadikan satu rangkaian ya, rangkaian cerita menteri-menteri di Kemdikbud. Jadi memang dibuka gitu ya, cuman dalam beberapa hal yang kasusnya agak sensitif itu harus melewati prosedur yang ada gitu ya, termasuk kaitannya prosedur apa? Prosedur yang kaitannya dengan informasi publik gitu. Itu mungkin. Izin ada tanggapan dari Pak Huda? Jadi disampaikan dulu ke PPID ya Mas Wahid ya, ke Iya, ULT betul. terpadu yang ada di UI. Alurnya baru ke arsip, memang saling berkaitan ya, PPID dengan Iya, karena arsiparis. arsip juga bagian dari PPID gitu. Iya betul informasinya ya. Humas, arsip. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari chat, sepertinya ini hampir sama pertanyaannya dengan Mas Rifki tadi, Mas Wahid izin. Ada dari Ibu Astiti Bakti dari Biro Umum Protokol Setda Provinsi Bali. Apabila ada narasumber satu berbeda memberi keterangan pada objek yang sama, apa mesti dilakukan untuk mendapatkan persepsi yang satu atau yang sama? Tadi kan telah Oke. internal Ya, waktu, tapi boleh dielaborasi lagi Mas boleh. Wahid ya. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita kemudian hadir gitu ya, kita kemudian datang ke para tokoh itu, kita jangan tugasnya untuk mengklarifikasi satu gosip gitu ya, atau satu kasus gitu. Jadi kita memang sudah punya rancangan nih dari para tokoh ini gitu ya. Jangan kemudian kalau ada konflik gitu ya, misalnya Prof ini dengan Prof ini pasti ada gitu ya, mungkin ya, ada kisah atau ada kenangan masa lalu yang kurang enak gitu ya. Cuman bukan tugas kita untuk mengkonfirmasi itu gitu ya. Jadi kita akan hadir dan kita akan ngobrol dengan beliau itu membicarakan tentang apa sih kepakaran beliau gitu ya. Dulu apa sih yang sudah dibuat sewaktu masa gemilangnya gitu ya. Kemudian kontribusi apa sih yang sudah dilakukan untuk ilmu pengetahuan di Indonesia gitu ya. Jadi lebih ke arah situ gitu ya. Kalau kemudian ada konflik, sebaiknya kita hindari yang seperti itu ya, yang apa namanya, isu-isu yang kemudian agak sensitif gitu ya. Isu-isu yang agak sensitif. Walaupun sebenarnya bisa aja dibuka gitu ya, cuman enggak lah ya, apa namanya, kita coba karena memang tadi ya, fungsi sejurnalisan adalah untuk menguatkan, narasi-narasi yang dari arsip statis yang kita miliki gitu ya. Cuman misalnya ada kayak gini, satu koleksi tentang saya contohkan tentang, kampus gitu ya, kampus. Kampus kan erat dengan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa erat dengan pergerakan, pergerakan erat dengan demonstrasi gitu ya. Apakah kemudian itu ditutupi? Enggak sih, itu kita buka juga gitu ya, karena itu memang sudah peristiwa sejarah yang
sudah diketahui oleh semua masyarakat gitu ya. Cuma memang kemudian kalau dalam dalam diskusi, dalam wawancaranya banyak kemudian muncul, maaf, dalam wawancara bukan diskusi ya, dalam wawancara itu banyak muncul kata-kata yang tokoh A, tokoh B, tokoh C gitu ya, jenderal A, jenderal B, jenderal C gitu misalnya gitu ya. Itu nggak perlu kita kita munculkan, karena yang seperti itu biasanya perlu dikaji lebih dalam gitu ya. Nah, fungsinya adalah dari sejarah lisan ini kan untuk menguatkan tadi kita punya foto demonstrasi ya, demonstrasi ada banyak ya, Tritura di 66 gitu ya, Malari di 74 gitu ya, kemudian 74 tuh ada macam-macam, 72 masih ada, 74 terus 77 ada lagi gitu ya, sampai kemudian reformasi 98 gitu. Kita kan itu juga sebenarnya itu jadi sejarah ya, dari sejarah dan arsip memiliki koleksi itu gitu. Nah, yang seperti itu kan bisa kita munculkan. Cuman kemudian kalau ada tokoh yang saling bertentangan, "Oh ini gara-gara si ini nih," dan segala macam gitu ya, dalam dalam wawancaranya, nggak usah kita munculkan yang bagian itu, gitu. Jadi memang nanti kita harus coba, mmm, mana nih yang bisa dibuka, mana yang enggak gitu ya, mana memang, eee, ya itu, untuk sekarang termasuk kami ya di Arsip UI masih agak mungkin kalau kalau teman-teman di balik bingkai dan beberapa partnernya udah, wih, seperti ya gitu ya, udah benar-benar, terbuka gitu ya ke masyarakat, apa namanya, mengkritisi gitu ya. Cuman di sini memang ada niat sih, ada niat terselubungnya adalah tadi, untuk mengadvokasi. Jadi kalau takutnya malah bukan mengadvokasi, malah malah mengecilkan. Jadi, memang beberapa hal yang memiliki potensi, dulu deh, gitu. Seperti itu. Ada proses editing terlebih dahulu ya, apa Iya. persetujuan gitu ya, Mas Wahid. Sebenarnya di belakang yang sudah kami kunjungi itu ada, tokoh mahasiswa pada saat, Malari gitu ya, 74, kami berkunjung ke Dr. Hariman Siregar gitu ya. Kemudian kemarin kami barusan ya, pekan lalu kami berkunjung ke Profesor Doro Jatun, Menko waktu masanya Bu Mega, dan juga di 74 sempat juga di penjara juga ternyata gitu ya. Cuman, sebelum 98 sebelum peristiwa 98 beliau ditunjuk sebagai duta besar ternyata pada waktu itu. Banyak sih, lalu apa lagi, jadi banyak banyak sekali insight ya, pengalaman-pengalaman hidup ya, pengalaman-pengalaman hidup bagaimana mereka bisa bisa teguh gitu ya, bisa teguh dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup, kemudian bagaimana mereka tajam gitu ya, mereka tajam melihat peluang, sehingga kemudian menjadi pakar yang sedemikian rupa gitu ya. Itu ada di ceritanya Prof. Soma tuh, waktu kami tanya, "Kenapa Prof memilih ornitologi?" Gitu ya. Eee, ya pada waktu itu belum ada ahli ornitologi, kalau saya ngambil yang lain udah banyak gitu ya, jadi saya ambil aja ahli ornitologi, ahli burung gitu ya. Dan beliau jadi pengembang gitu ya, sampai sampai sekarang kemudian dikenal sebagai bapak ornitologi gitu. Lalu, apa namanya, tadi beberapa tokoh memiliki bagaimana pandangan mereka ke mengkritisi kondisi saat itu, masyarakat saat itu, pemerintah saat itu. Cuman bagaimana mereka bisa, menahan dirinya dan kemudian bisa menentukan cara yang tepat gitu ya, tidak tidak brutal gitu dalam dalam memberikan opini, kritisi dan, apa namanya, pandangan kepada pemimpin pada saat itu, menjadi satu hal yang menarik ya. Dan juga kemudian tadi kalau kemudian dirujuk ke sejarah kan memang terutama dari tadi ya tokoh-tokoh mahasiswa ya, dan juga guru besar yang dulu masih mahasiswa gitu. Ya gimana ya,
kalau dari sejarah kan memang pergerakan di tanah air kita kan memang dimulai dari kalangan terpelajar gitu ya, dari mahasiswa. Itu dan sampai sekarang berarti ya masih terjadi. Cuman sayang sekali kalau kemudian, mahasiswa-mahasiswa sekarang atau kaum terpelajar sekarang tidak memiliki tidak memiliki jiwanya gitu ya, sebagaimana kaum terpelajar pada saat itu gitu ya. Bagaimana mereka mengkritisi pimpinan, pemerintah, cuman dengan cara yang, tepat juga gitu ya, menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak didengar gitu ya. Itu sangat menarik sih untuk kemudian, marwahnya tetap dibawa sampai sekarang. Itu kemudian kalau kalau kami berkunjung ke tokoh-tokoh mahasiswa biasanya yang kami gali itu. Dan juga ke para guru besar biasanya, "Prof, ada nggak nasihat untuk mahasiswa sekarang?" Gitu ya, mahasiswa dulu sekarang gitu ya. Biasanya kemudian mereka menyampaikan menyampaikan itu. Jadi, eee, memang saya orangnya suka dengar gitu ya, suka dengar cerita gitu ya, terutama kalau yang cerita itu, eee, apa namanya, eee, lebih senior dari kita, lebih sepuh gitu, mmm, yang ada tuh bukan, "Apa bener ceritanya begitu?" Enggak sih, tapi benar-benar, "Oh gitu ya ceritanya." Jadi sangat sangat menarik sekali untuk saya pribadi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup ya, di masa-masa mereka pada saat itu. Itu kira-kira mungkin ya, Mbak Ika, kalau tadi yang kedua saya lupa, short term memory nih. Tanggapan dari ini, Mas Wahid, Oh iya, pimpinan di UI terkait oral penerimaan history. pimpinan. Jadi memang ini baru sekali ya, baru berapa, praktis baru berarti 2 tahun sejak awal diinisiasi. Tanggapannya terutama biasanya memang memancingnya dengan teaser-teaser tadi ya, yang seperti yang dipresentasi. Dengan teaser-teaser itu, kayak tadi dengan Prof. Soma gitu ya, "Prof gimana sih bisa ingat," umurnya sudah 92 tahun waktu kami wawancara gitu ya, sekarang tahun ini berarti 93. Gimana sih masih masih segar bugar gitu ya, masih masih bisa bercerita gitu ya dan segala macam. Itu tadi, kemudian ada 3 nilai yang dia berprinsip gitu ya. Kemudian waktu di teaser-nya cuma 2 yang dibuka, yang ketiga diumpetin di full, videonya gitu. Dan tanggapan beberapa teman-teman, pimpinan di pusat administrasi, apa namanya, sangat senang gitu ya, sangat senang kemudian ada tokoh yang bisa diwawancara. Karena memang, eee praktis belum ada yang melakukan program seperti ini di kami, gitu ya. Mungkin kalau dengan, Mbak Ika di UGM sudah bertelusur dengan waktu itu sempat lihat yang berkunjung ke Erlangga untuk bahwa dulu bagian dari UGM gitu ya. Nah di kami memang pada waktu itu belum, jadi masih masih kebanyakan adalah, dokumentasi-dokumentasi, dokumen-dokumen gitu ya. Cuman yang untuk diceritakan kembali, dinarasikan dengan gaya seperti sekarang itu belum ada. Lalu juga di beberapa waktu ini kami kolaborasi dengan, fakultas, dengan FEB gitu ya, dengan fakultas, dengan FEB dan ternyata mereka punya program atau wacana serupa, cuman belum terlaksana. Jadi mereka berencana untuk membuat semacam dokumentasi tentang legasi dari, FEB gitu ya. Karena memang kan kalau kita bicara FEB UI lumayan ya tokoh, bukan lumayan lagi ya, apa namanya, banyak banyak sekali para dekan yang kemudian, terlibat dalam para tokoh yang kemudian terlibat dalam, kebijakan-kebijakan nasional gitu. Nah itu yang kemudian mereka ingin buat itu. Tadinya awalnya kami dengan FEB itu cuman 1 tokoh doang gitu ya.
mungkin Bapak dan Ibu kenal Prof. Emil Salim ya, sudah begitu terkenal dan di beberapa podcast juga sudah banyak sebenarnya. Waktu itu jadi dilema juga sih, ya, kita masa datang lagi gitu ya, kayaknya udah banyak deh gitu. Cuman yang bercerita tentang UI belum ada nih gitu ya. Akhirnya kemudian kami coba kuatkan untuk konsepnya, untuk kami bisa tetap hadir juga dan datangi juga beliau. Cuman untuk menceritakan skupnya, skup UI gitu ya, bukan skup nasional. Kalau nasional mungkin di beberapa liputan sudah banyak yang berbicara itu, cuman skup UI-nya mungkin belum. Ternyata waktu berkunjung ke FEB, ke fakultas, ditambahin tokohnya bukan cuma satu, bukan cuma Prof. Emil gitu. Ditambahin Prof. Tadi Prof. Doro Jatun, juga Prof. Bambang Brojonegoro ya, bosnya Mbak Tiara gitu. Prof. Bambang gitu ya. Kemarin kami juga berkunjung ke beliau karena beliau ada kaitan dengan Pak Sumantri Brojonegoro, Rektor UI di tahun 60 ya. Gitu ya. Jadi memang tanggapannya sangat positif gitu ya. Termasuk juga kami waktu itu berbicara dengan sekretaris universitas untuk siapa nih tokoh atau guru besar yang masih ada dan kemudian bisa bercerita tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat pada waktu itu gitu ya. Kemudian juga kami dapat masukan dari dari Bu Anan juga pada waktu itu kemarin dari Bu Anan tentang Prof ini nih, karena dulu yang merancang kampus UI Depok beliau gitu ya. Jadi bisa bercerita tentang rancangan konsep bangunannya kan memang agak unik gitu ya, yang pada waktu itu dibangun untuk menceritakan tentang kampus UI Depok. Jadi memang seiring berjalan waktu banyak masukan gitu ya, banyak masukan, kemudian sedangkan konsep yang ada di kepala teman-teman di internal juga banyak gitu ya. Kami jujur ingin meliput tentang 3 asrama yang ada di UI, 1 udah nggak ada gitu ya, asrama di PGT, kemudian asrama di Rawamangun, Daksinapati yang sekarang jadi UNJ, kemudian ada asrama Wisma Rini gitu ya. Itu 3 asrama yang kemudian ingin kami gali nih, karena pasti banyak cerita di situ, banyak juga tokoh yang mungkin pernah menjadi penghuni asrama gitu ya, bisa menjadi cerita-cerita yang menarik gitu ya tentang kehidupan kampus pada waktu itu gitu. Karena juga kalau lihat di koleksi kami di pidato-pidato itu, pidato guru besar atau pidato Dies Natalis oleh rektor, itu cerita tuh tentang kondisi kampus pada saat itu, gimana fasilitas yang serba terbatas dan segala macam. Itu menjadi hal yang kalau kemudian dinarasikan, divideokan tuh menurut kami jadi satu hal yang menarik untuk bagaimana menyajikan arsip universitas gitu. Jadi sangat positif sih. Jadi banyak sekali masukan seiring berjalan waktu. Terima kasih Mas Wahid. Ya, luar biasa. Iya, alhamdulillah, alamin. Kita sudah mau mendekati jam 3 ya. Kita akan tutup acaranya. Mungkin tapi sebelumnya mungkin ada sepatah dua patah lagi mungkin dari Mas Wahid untuk memberikan semangat nih kepada Bapak Ibu Arsiparis. Siapa tahu ke depannya juga akan membuat program yang sama terkait sejarah lisan ini. Sebenarnya saya juga dulu tuh ada ide ingin mewawancarai Bapak Teknologi kita almarhum Pak Habibie, tapi qadarullah belum kesampaian. Mungkin nanti bisa nyari ke anak-anaknya atau ke yang berkaitan dengan Pak Habibie. Mungkin nanti siapa tahu ide ini bisa diterima oleh BRIN. Mungkin silakan Mas Wahid. Iya, penutupnya apa ya? Penutupnya mungkin gini. Saya sangat mendorong ya teman-teman di internal di Arsip UI itu untuk membuka koleksinya, gitu. Untuk membuka koleksinya. Jadi
koleksi yang dimiliki itu tidak sekedar disimpan di lemari, kemudian tidak ada yang memanfaatkan atau meminjam. Itu terus buat apa kita simpan gitu ya? Iya, Kalau kemudian kita punya arsip gitu ya, dan di dalamnya ada informasi-informasi yang menarik gitu, ya, kenapa kemudian tidak dimanfaatkan gitu? Saya lupa ya, waktu itu ngobrol sama siapa gitu ya. Kebetulan kalau di UI kan berarti ada prodi ilmu perpustakaan, kemudian ada prodi manajemen record dan arsip D4, lalu ada prodi sejarah juga gitu ya. Kami waktu itu didorong untuk waktu masanya kampus kita ya, masa kampus merdeka ini, kenapa nggak kemudian ada konsep kan yang namanya teaching archive gitu, bagaimana melakukan pembelajaran bahannya dari arsip gitu. Itu yang kemudian mungkin nanti akan kami lakukan dengan diskusi dengan wakil dekan gitu ya, atau dengan Pak Dekan untuk prodi-prodi tersebut bisa memanfaatkan koleksi yang kami miliki. Jadi selama ini kan biasanya hanya sekedar buat apa? PKL, magang gitu ya. Tapi sebenarnya koleksinya di dalamnya informasinya tuh sangat bisa diolah, disajikan kembali, dikemas ulang, atau mungkin dikaji lebih dalam. Waktu itu sempat ada tuh mahasiswa sejarah menggali tentang program P4. Dulu Pancasila ya kita ya. Kita dikenalnya atau PPKN gitu ya. PKN ya. Ya, Saya PKN. dulu namanya P4 gitu ya. Karena kenapa dulu P4 dan segala macam. Itu ada tuh, kami ada beberapa dokumentasi dan juga ada beberapa sampel buku saku P4-nya gitu ya. Dan di UI bagaimana sih dulu P4 itu ada gitu ya untuk mahasiswa baru gitu ya. Bahkan sampai menteri yang melakukan mengisi materi itu gitu ya. Itu jadi satu hal yang menarik yang perlu untuk dikembangkan gitu. Jadi koleksi yang kita miliki itu apa ya? Bukan hanya tadi disimpan di lemari atau kemudian hasil kerjanya untuk lampiran SKP aja, jangan gitu ya. Kita perlu sajikan itu secara menarik ya, secara menarik. Maka memang kita harus belajar nih bagaimana generasi sekarang melihat satu informasi gitu ya. Kita perlu menyajikannya juga sesuai dengan preferensi kalangan pemuda pada saat ini gitu. Jadi arsip yang kita punya jangan hanya disimpan, kita harus sajikan dengan cara yang menarik gitu.